Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Sukma Lanang Sajati. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mitos mengenai wadah batin ya. Seperti yang kita ketahui, wadah batin ini seringkali namanya sering didengar, berseliweran di telinga kita dan lain sebagainya. Nama wadah batin atau kata-kata wadah batin ini seringkali menjadi penyebab utama. Bentar. Wadah batin ini seringkali menjadi penyebab utama banyaknya orang yang putus asa dalam mengamalkan ilmu hikmah, dalam mempelajari ilmu hikmah dan berbagai macam ilmu-ilmu yang sifatnya spiritual. Dari mulai mungkin ilmu kanuragan, pengasihan, kerejekian dan lain sebagainya, orang-orang banyak dipusingkan, orang-orang banyak dibuat galau dengan wadah batin ini. Lalu apakah itu wadah batin? Sebelum kita jelaskan dan bantah mitos mengenai wadah batin ini, saya akan memberikan pemahaman secara garis besar mengenai wadah batin. Menurut mitos yang beredar, di dalam tubuh manusia itu ada wadah, ada tampungan batin, ada kekuatan batin antar individu dan individu lainnya. Dan kekuatan batin itu berbeda-beda. Yang menyebabkan kekuatan batin ini semakin kuat, semakin lebar wadahnya adalah para pengamalnya yang senang tirakat, senang wirid, senang puasa dan lain sebagainya. Semakin banyak bertirakat, semakin banyak beriadoh dan lain sebagainya, maka konon wadah batin orang bersangkutan akan melebar, akan menguat, akan membesar, sehingga ilmu-ilmu yang sifatnya tingkat tinggi akan bisa dikuasai oleh orang tersebut. Berbeda dengan orang-orang yang memang jarang tirakat, jarang wirid dan lain sebagainya. Konon mereka tidak dapat menguasai ilmu-ilmu tingkat tinggi seperti Pancasona, mungkin Brajamurti, mungkin ataupun seperti Kosam Azimah Nabi Sulaiman dan lain sebagainya. Banyak ilmu-ilmu tingkat tinggi yang konon tidak bisa dikuasai oleh segelintir orang dengan alasan wadah batin yang belum mumpuni, wadah batin yang belum cukup, wadah batin yang belum kuat, dan seterusnya. Lalu apakah wadah batin ini dikenal di kalangan ahli hikmah? Apakah wadah batin ini benar atau tidak? Apakah wadah batin ini real atau hanya mitos semata? Bagaimana jawaban saya mengenai wadah batin ini? Kali ini saya akan menjawab dengan perspektif ilmu hikmah. Bila ada sesama mungkin antum ahli hikmah juga, mungkin di pesantren juga yang mengamalkan wadah batin, yang meyakini tentang keberadaan wadah batin tersebut, silakan. Saya sangat terbuka untuk ruang diskusi. Mungkin kita bisa diskusi berdasarkan sumber dan dalil yang kuat. Kitabnya mana, kitab rujukannya diambil, dibawa dan dikaji sama-sama. Kalau memang kawan-kawan semua yang mengklaim ahli hikmah masih mempercayai mitos mengenai wadah batin. Oke? Sebelum kita lanjut membantah wadah batin, yang pertama yang harus shock terapi, harus saya berikan dulu shock terapi untuk sebelumnya saya bantah lagi lebih dalam. Yang pertama, wadah batin itu tidak berkaitan dengan umur. Buktinya saya umur 21 tahun, banyak orang-orang yang belajar kepada saya umurnya 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat dari saya. Ada yang umur 60, ada yang umur 50, ada yang umur 40 dan lain sebagainya. Mereka belajar kepada saya. Nah, itu artinya apa? Itu artinya memang umur tidak berkaitan, umur tidak berpengaruh terhadap ilmu gaib, terhadap ilmu hikmah dan ilmu-ilmu ruhani lainnya. Tarekat, tasawuf itu tidak berpengaruh. Mau berapapun umur Anda itu bisa. Jadi jangan takut akan gila kalau ilmunya tidak dikuasai. Jangan takut ilmunya tidak terkuasai karena wadah batin kita masih kecil, wadah batin kita masih cupu, wadah batin kita masih cepek. Enggak. Jangan sampai berpikir ke arah situ gitu loh. Karena kenapa? Karena yang namanya wadah batin itu seperti tadi saya bilang, akan saya berikan dulu shock terapi sebelum saya bantah yang lanjut. Yang namanya wadah batin itu adalah hanya sebuah mitos belaka. Tadi ya, shock terapinya saya berikan, yang pertama itu adalah umur tidak berpengaruh terhadap wadah batin, terhadap kekuatan batin seseorang. Toh buktinya kalau memang umur berpengaruh terhadap wadah batin, saya sendiri masih muda dan saya banyak memiliki murid-murid yang belajar kepada saya yang usianya lebih tua dari saya. Jadi umur tidak berpengaruh dalam proses pembelajaran ilmu hikmah. Oke, kita lanjut. Kemudian kalau memang wadah batin itu ada, bagaimana cara mengaksesnya? Bagaimana cara mengetahui wadah batin tersebut sudah kuat apa belum? Bagaimana cara mengetahui tingkatan wadah batin dalam diri kita? Bagaimana caranya? Tidak ada yang bisa menjawab. Tidak ada yang bisa menjawab, saya yakin. Nah, lalu selanjutnya, kalau memang wadah batin itu ada, lalu kenapa banyak orang-orang, banyak ahli hikmah, contohnya nih, ada beberapa murid saya yang baru mualaf, mereka sudah bisa menguasai ilmu hikmah.
Ada yang baru mu'alaf, mereka sudah jadi guru besar. Ada yang baru mu'alaf, mereka sudah menguasai kosam, asma, dan lain sebagainya. Lalu apa kabar dengan orang-orang yang Islam dari lahir? Apakah wadah batin kalian kalah dengan orang-orang yang mu'alaf tadi? Ini adalah sekelumit pertanyaan-pertanyaan yang membuat bingung, yang membuat pusing, yang membuat stres orang-orang yang meyakini tentang keberadaan wadah batin. Lalu bagaimana tanggapan mengenai wadah batin dalam perspektif, dalam pandangan ilmu hikmah? Yang pertama yang harus saya jelaskan, wadah batin itu tidak ada. Tidak ada wadah batin, tidak ada kekuatan batin, dan lain sebagainya. Itu bullshit, itu omong kosong, itu tidak ada. Kenapa? Karena setiap orang memiliki hak yang sama, memiliki nilai yang sama saat mereka belajar ilmu hikmah. Meskipun Anda tua, meskipun dia muda, si A umur 50 tahun, si B umur 20 tahun, mereka berdua berbeda umur. Yang satu 50, yang satu 30. Kasarnya ya beda 20 tahun. Atau yang satu 15 tahun aja lah. Berbeda 35 tahun antara si tua dan si muda. Tapi saat si tua dan si muda memasuki pesantren yang sama dalam waktu yang sama dan mempelajari ilmu yang sama dari tingkatan 0, sama-sama dari 0, maka keduanya tidak berbeda. Mungkin si muda harus beradab kepada si tua. Kenapa? Itu dalam konteks adabiah. Secara ruhani, secara spiritual tidak berpengaruh umur itu. Ya, tidak berpengaruh. Kenapa? Karena baik muda ataupun tua, selama dia sanggup melaksanakan semua perintah Allah, sanggup menjauhi semua larangan Allah, sanggup mengamalkan metode-metode ilmu hikmah yang benar, sanggup belajar kepada guru yang benar, sanggup mempelajari ilmu-ilmu yang memang dasarnya benar, maka itu tidak berpengaruh. Siapapun Anda, meskipun Anda baru mu'alaf, meskipun Anda masih muda, meskipun Anda masih remaja, saat Anda mempelajari ilmu hikmah dengan jalur yang benar, maka semuanya akan berhasil. Gurunya benar, tata caranya benar, rujukannya benar, ilmunya benar, sanadnya benar, maka akan berhasil. Terlepas Anda masih muda ataupun sudah tua. Karena tidak berpengaruh baik muda ataupun tua. Si muda kalau memang dia bisa menahan hawa nafsu, dia bisa mengendalikan diri dia, maka kekuatan dia dalam mengamalkan ilmu hikmah lebih efektif daripada si tua. Si tua umur 50 tahun tapi dia tidak bisa menahan hawa nafsu, masih suka marah, masih suka emosi, kemudian tidak bisa menjaga diri, pikiran, hati dan matanya. Itu percuma saja meskipun umurnya tua, namun tetap ilmu hikmah akan lebih cepat manjing, akan lebih cepat dikuasai oleh orang yang lebih muda tadi. Kenapa? Karena yang muda tadi lebih bisa mengamalkan ilmu hikmah secara maksimal. Bukan hanya diamalkan, tapi dia juga menjaga dirinya, pikirannya, dan semua yang ada di dalam diri dia, semua dia jaga dengan semata-mata dengan tujuan agar ilmu-ilmu yang dia amalkan itu maksimal. Meskipun usianya masih muda, itu bisa terbukti dan bisa tajrib. Meskipun umurnya baru 20 tahun, baru 15 tahun, kalau belajarnya benar, puasanya benar, tirakatnya benar, maka dia menjadi seorang ahli hikmah. Berbeda dengan yang tua ini, meskipun sudah tua, kalau belajarnya yang nggak bener ya tetap aja dia nggak bisa apa-apa. Itu mau ilmu kuno, mau ilmu langka, ilmu tingkat tinggi ataupun ilmu standaran atau apapun itu, kasarnya mau ilmu lemah, ilmu kuat. Kalau memang orang ini, si muda ini sanggup untuk menguasai ilmu tersebut dengan cara menjaga dirinya, bertirakat yang baik, puasa yang benar, pikiran, hati, matanya dijaga, maka dia bisa menguasai ilmu tingkat tinggi apapun. Berbeda dengan yang tua ini. Meskipun si tua ini kasarnya dia umurnya sudah 50 tahun, sudah bau tanah, sudah hampir mati, tapi dia tidak benar-benar tirakatnya, puasanya nggak benar, kemudian menjaga dirinya juga tidak benar, masih emosional, masih senang menuruti hawa nafsu dan lain sebagainya, maka percuma saja meskipun usianya sudah tua, dia tidak bisa menguasai ilmu hikmah. Dia tidak bisa memaksimalkan ilmu hikmah. Ilmu hikmah apapun, bahkan ilmu hikmah paling rendah sekalipun dia tidak bisa menguasai. Itu artinya apa? Wadah batin itu tidak dikenal di kalangan ilmu hikmah. Wadah batin itu tidak dikenal di kitab manapun. Karena ilmu hikmah, ilmu agama apapun, terlepas usia Anda masih tua ataupun masih muda ataupun sudah tua, kalau Anda benar-benar bisa mengamalkan ilmu hikmahnya, maka ilmu tersebut akan bisa maksimal pada diri Anda meskipun Anda masih muda. Gitu loh. Nah, jadi wadah batin itu tidak ada. Terlepas ente mau mempercayai omongan leluhur, omongan kiai-kiai di kampung dan sebagainya yang mungkin mereka kekurangan informasi dari kitab-kitab, mereka kekurangan informasi mengenai ilmu hikmah dan lain sebagainya. Monggo, bagi yang masih mempercayai tentang adanya wadah batin, tentang pengaruh wadah batin terhadap manusia, terhadap orang yang mengamalkan ilmu hikmah, jika memang Anda masih mempercayai itu ya silahkan. Tapi di Padepokan Sukma Nangsajati, khususnya saya pribadi dan orang-orang yang saya ajari, maka tidak mengenal wadah batin. Oleh karena itu kenapa di saya ada yang baru mu'alaf, ada yang masih muda, mereka semua sama-sama belajar, hasilnya pun beda-beda. Kadang yang baru belajar
Kadang yang masih muda lebih tajrib daripada yang sudah tua. Kenapa? Karena orang yang masih muda ini dia benar-benar sholatnya, benar-benar ibadahnya, benar-benar puasanya. Sampai bisa ketajribannya, keampuhan ilmu yang dia amalkan mengalahkan orang yang tua ini. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang dia benar gitu loh. Dan ini berlaku untuk semuanya, untuk semua teman-teman di rumah yang mengamalkan ilmu hikmah meskipun usianya masih muda. Jangan pernah mentok, jangan pernah pesimis karena wadah batin. Saya sudah lama belajar, ente baru belajar, nggak ada bedanya. Kalau saya tidak bisa menjaga diri saya, tetap saya hancur. Ente pun sama, meskipun baru belajar, tapi benar-benar tirakatnya, ente bisa mencapai posisi saya, seperti itu. Nah, jadi wadah batin itu tidak ada. Jangankan yang baru belajar, saya sekalipun yang sudah lama belajar, kalau saya melanggar pantangan langsung jatuh, nol. Itulah ilmu hikmah. Tidak ada wadah batin, tidak ada istimewa antara si tua dan si muda. Tidak ada pengistimewaan atau pembedaan kasta antara yang senior yang sudah lama belajar dengan yang junior yang baru belajar. Nggak ada. Semuanya sama. Mau tua, mau muda, mau sudah lama belajar, mau baru belajar. Syaratnya satu, menjaga diri, mata, pikiran, semuanya yang ada di dalam diri kita dijaga. Maka insya Allah semua ilmu yang amalkan akan tajrib. Semua ilmu yang diamalkan akan tajrib. Karena tidak ada bedanya yang lama belajar ataupun yang baru belajar, yang sudah tua ataupun yang masih muda, itu nggak ada bedanya. Selama memang sanggup mengamalkan metode-metode ilmu hikmah dengan baik dan benar, belajar kepada guru yang benar, belajar kepada sanad yang benar, mengamalkan ilmu hikmahnya secara benar-benar, maka akan tajrib. Terlepas Anda apapun, terlepas siapapun Anda, mau mu'alaf sekalipun, mau mu'alaf, mau baru belajar ikhro sekalipun, tidak apa-apa. Kalau benar, hatinya bersih, tajrib. Itulah ilmu hikmah. Jadi poinnya wadah batin itu tidak ada dan tidak pernah dikenal di dunia ilmu hikmah. Terlepas Anda ingin mempercayai ucapan saya di video ini ataupun masih mempercayai ucapan-ucapan di luar sana yang berkata bahwa wadah batin itu ada dan berpengaruh, silahkan pilih ucapan saya ataupun ucapan-ucapan informasi-informasi di luar sana yang mengatakan wadah batin itu ada dan berpengaruh. Bebas. Anda mau mengambil pendapat yang mana, yang merasa pendapat tersebut membuat Anda baik, membuat Anda bahagia, ya silakan ambil. Cuman kalau di saya sendiri di Padepokan Sukma Lanang Sejati, saya tidak mempercayai, tidak meyakini tentang keberadaan wadah batin. Enggak sama sekali. Kalau memang wadah batin itu ada, apa efeknya? Apa bukti keberadaannya? Bagaimana cara mengetahui keberadaannya? Bagaimana tolak ukurnya agar kita mengetahui kekuatan dan kapasitas wadah batin kita? Apa dasar tolak ukurnya? Apa? Nggak ada gitu, nggak ada yang bisa membuktikan. Ya, untuk itu bagi yang teman-teman yang ingin belajar ilmu hikmah, yang baru belajar, jangan pernah pesimis dengan yang namanya wadah batin. Karena wadah batin itu omong kosong, wadah batin itu tidak ada, wadah batin itu bullshit. Dan itu adalah pendapat saya pribadi berdasarkan informasi dan sumber-sumber dari guru saya, berdasarkan informasi-informasi yang saya baca dari ulama-ulama, dari para ahli hikmah, dari kitab-kitab yang pernah saya miliki atau yang saya miliki, ya. Jadi silakan, wadah batin itu bullshit. Anda mau percaya omongan saya ataupun tidak, silakan. Yang jelas, saya pribadi tidak pernah mempercayai tentang keberadaan wadah batin untuk detik ini, untuk saat ini, ya. Mungkin dulu-dulu waktu belajar, waktu belum paham, ya mungkin saya percaya wadah batin. Mungkin saya percaya wadah batin itu ada. Tapi untuk saat ini, setelah banyak informasi, setelah banyak pembuktian, setelah banyak dalil-dalil kuat yang membantah mengenai adanya wadah batin, maka saya tidak percaya wadah batin itu ada. Ya, semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman khususnya yang baru mulai ingin belajar ilmu hikmah. Ya, jangan pernah meyakini tentang keberadaan wadah batin. Ente baru belajar, jangan pesimis, perbaiki diri, puasa yang banyak, hati perbaiki, pikiran perbaiki, hilangkan orientasi terhadap duniawi, terhadap hal-hal yang sifatnya menuruti hawa nafsu, hilangkan itu semua, hilangkan semua naluri-naluri binatang di dalam diri Anda, hilangkan semua naluri-naluri duniawi di dalam diri Anda saat Anda ingin benar-benar mengamalkan ilmu hikmah secara maksimal. Maka insya Allah, siapapun Anda, meskipun baru mu'alaf, meskipun Anda anak dajjal sekalipun, kasarnya Anda bertobat, Anda mu'alaf, belajar benar, maka insya Allah akan tajrib. Tapi sebaliknya, meskipun Anda cucu Nabi sekalipun, kalau memang tidak menjaga diri dengan baik, tidak beribadah dengan baik, tidak mengamalkan amalan-amalan dengan baik, tidak mengamalkan ilmu hikmah dengan baik, maka percuma, meskipun nasab Anda dari Nabi, itu tidak akan berguna. Ya, di dalam ilmu hikmah itu tidak ada pengistimewaan nasab, tidak ada pengistimewaan kasta.
semuanya sama. Semuanya sama ya. Jadi pesan saya, semangat untuk yang baru belajar, jangan pernah terdoktrin dan terbodohi dengan embel-embel wadah batin. Sekian dari saya, semoga video ini membantu Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.